Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan Ariyah. Qala musannifu syari rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man, dan adapun orang sakana ialah yang menempati siapa si mandaron akan sebuah rumah muddatan dalam suatu waktu. Bi'idni malikin, dengan izin pemiliknya, ahlin yang ahli, ya. Dengan izin pemiliknya yang ahli, yang memang layak, ya, mengizinkan. Walam yadkur, dan tidak menyebutkan siapa malik. Nah, lahu baginya si musta'ir, ya, baginya si siman, ujrotan kepada upah. Lam talzamhu, maka tidak wajib, ya, apa upahu padanya si man, ya, orang yang minjam. Jadi kalau ada orang, ya, menempati sebuah rumah dalam suatu waktu, misalkan sebulan, 2 bulan, dengan izin pemilik tentunya yang layak memberi izin, ya, ahlin itu yang layak memberi izin. Kemudian dia tidak menyebutkan upah kepada orang yang nempatin itu, maka seperti ini ya tidak wajib upah baginya orang yang menempati, seperti itu. Kemudian ya lain halnya kalau dia mau membayar, ya terserah, ya, bayar sendiri, kesadaran sendiri, misalkan membayar sendiri. Nah, tapi tetap hukumnya dia tidak wajib, ya, maksudnya tidak wajib kepadanya untuk membayar. Kalau dia mau bayar silahkan, untuk biar enak saja, ya. Muhimmatun ayhadihi muhimmatun, ini adalah perkara penting. Qala, berkata al-Abadi, siapa Imam Abadi, wa ghairu, dan selainnya Abadi, fi kitabin, di dalam suatu kitab, musta'arin, yang dipinjam apa kitab. Ro'a, yang melihat siapa musta'il fihi, di dalam kitab, khotoan, pada suatu kesalahan. La yuslihuhu, maka tidak boleh memperbaiki siapa musta'ilhu pada kitab, illal mushafa, ya, kecuali mushaf, ya, apa yajibu, maka wajib apa, islah, ya. Jadi ini sebuah hal penting, ya, bahwasanya Imam Abadi dan selainnya itu mempermasalahkan di dalam sebuah kitab yang dipinjam. Kita pinjam kitab, misalkan kitab fikih, kitab hadis, yang orang ini melihat sebuah kitab tersebut yang dipinjam ada kesalahan penulisan mungkin, ya, maka dia tidak boleh memperbaiki, ya, tidak boleh memperbaiki, kecuali mushaf. Kalau mushaf dia wajib memperbaiki, karena kalau mushaf fatal kalamullah, ya. Kalau kitab tentunya dia apa namanya tidak boleh memperbaiki. Nah, qala sayhuna, berkata siapa guru kami, wallaji, dan adapun pendapat ya tajihu, yang unggul apa allaji, annal mamluka, bahwasanya sesungguhnya kitab yang dimiliki, ghairal mushafi, yang selain mushaf, la yuslihu, ialah tidak boleh memperbaiki siapa musta'il fihi, di dalam mamluk, di dalam yang dimiliki, ya, artinya kitab yang dimiliki selain mushaf. Syai'an, akan sesuatu sedikit pun, ya, tidak boleh memperbaiki si musta'ir ini di dalam yang dimiliki syai'an, pada sedikit pun, ya, sesuatu sedikit pun, illa, ya, kecuali in zonna, jika menyangka siapa musta'ir, artinya al-mamluk ini yang kitab yang dimiliki oleh orang lain, illa in zonna, ketika ia menyangka siapa musta'ir ridho malikihi, akan keridoan relanya pemiliknya kitab, bihi, dengannya islah, ya. Kata Syekhuna guru kami, bahwasanya pendapat yang unggul, kitab yang dimiliki selain mushaf, ya, kitab hadis, kitab fikih, ya, maka dia tidak boleh memperbaiki orang yang minjem ini, ya, sedikit pun, ya, kecuali dia menyangka bahwa ketika diperbaiki relanya pemilik kitab tersebut, ya, dengan, ya, perbaikan tersebut, seperti itu. Wa annahu, dan bahwasanya yajibu, wajib, ya, islahul mushaf, wajib memperbaiki mushaf, lakin, tetapi, nah ini ada catatannya,
in lam yangkushu, jika tidak mengurangi padanya mushaf, hottuhu ya, apa tulisannya musta'ir, li rodaatihi, karena jeleknya tulisan. Jadi wajib memperbaiki mushaf ketika memang dia melihat ada yang keliru di dalam tulisan. Tetapi ada catatannya, ketika tulisannya tidak mengurangi ya, mengurangi kecacatan mushaf, jadi karena ada tulisan justru karena diperbaiki ya akan mengurangi nilainya, nilai Quran itu sendiri mungkin akan lebih buruk, akan lebih tidak nyata ya, akan lebih tidak terbaca ya, akan lebih tidak bermakna malahan. Maka ya karena jeleknya tulisan ya, maka dalam hal ini ya tidak boleh dia memperbaiki justru itu. Jadi yang wajib itu kalau memang dia tahu dan tidak merusak huruf dari Al-Quran tersebut, seperti itu. Ini konteksnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang bisa diadukan ke ya percetakannya ya seperti itu, atau di ya mudah lah, zaman sekarang mudah itu. Kalau zaman dulu memang tulisan, maka di sini kalau tulisannya lebih buruk, bahkan akan merubah makna ya, apalagi yang memperbaiki tidak paham, maka ya tidak boleh dia memperbaiki seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa annal waqfa, dan sesungguhnya wakaf, yajibu ialah wajib, islahuhu apa memperbaikinya wakaf, in tayaqqana, jika meyakini siapa musta'ir al khata'a pada kesalahan fihi di dalam wakaf. Nah, kalau wakaf beda. Wakaf ini wajib memperbaikinya ketika yakin ada kesalahan di dalam barang wakaf tersebut, kitab yang diwakafkan. Seseorang mewakafkan kitab di dalam masjid, artinya siapapun boleh baca. Nah, ya, siapapun boleh baca, artinya mauquf alaihim ya, siapapun boleh baca. Nah, ketika yang salah satu yang baca meyakini ini adalah ada yang salah, maka pada saat itu dia wajib memperbaiki di dalam ya kesalahan tersebut, seperti itu ya. Tentunya di sini juga ya jenisnya Al-Qur'an ya. Hanya saja Al-Qur'an ada catatannya tadi ya. Ketika memang tulisannya buruk dan akan merubah makna, akan merubah kesempurnaan, justru akan diperbaiki malah lebih buruk, maka ya tidak wajib seperti itu ya. Lebih baik jangan diperbaiki. Apa yang dilakukan? Maka bilang, lapor ke pengurus ya, pengurus wakaf atau pengurus yayasan atau pengurus masjid ya, ini ada yang keliru ini nih, gimana jalan keluarnya ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.